Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K Guru di tahun 2022 ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, untuk cara isi ya atau melengkapi data ataupun dokumen bagi P1 ini yang mendapatkan formasi di SSCASN. Nah, tentunya teman-teman seperti yang sudah kita sampaikan ya, bahwa untuk semua pelamar yaitu baik P1, P2, P3 dan maupun di P4 ya, itu memang semuanya harus melakukan registrasi ulang ya. Jadi pengisian data lagi di SSCASN. Nah, nanti apakah bagi teman-teman yang sudah P1 ya, apakah nanti harus menggunakan e-materi apa tidak ya, ketika nanti harus mengunggah dokumen ya. Tentunya ada beberapa dokumen yang memang harus diunggah ya, misalkan ada KTP, ada ijazah, transkrip nilai ya, dan seterusnya. Terus nanti kita juga akan melengkapi data ya terkait dengan P1 yang mendapatkan formasi. Nanti kita akan mengisi untuk isi ya, jadi isi deskripsi diri, mengisi riwayat pendidikan ya, mulai dari SD sampai di ijazah terakhir. Nanti kita juga akan bahas terkait dengan pengalaman kerja, organisasi, kursus pelatihan ya, pengembangan profesi, dan juga unggah dokumen atau e-materi. Yang terakhir nanti resum ya, atau resum melakukan finalisasi dan juga mencetak kartu untuk informasi di SSCASN ini. Nah, teman-teman jangan sampai salah ya dalam pengisian data-data ini, karena bisa saja nanti ketika ada kesalahan data ya, tentunya bisa mengakibatkan ketidakvalidan data yang sudah kalian isi. Oke teman-teman, nanti kita akan bahas ya, ada informasi terbaru apa ya. Seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai dulu teman-teman ya. Jadi untuk seperti jadwal yang sudah disampaikan ya, bahwa ini pengumuman seleksi disampaikan 31 Oktober 2022 ini, ternyata teman-teman sudah tidak kena prank lagi ya. Jadi sesuai yang kemarin memang sebelumnya akan disampaikan di tanggal 25 ya, diundur dari Kemendikbudristek. Akhirnya nanti yang menentukan adalah BKN ya, dan BKN sudah membuka di portal SSCASN, dan bagi semua pelamar ya itu bisa melihat ya pengumuman seleksinya di tanggal 31 Oktober 2022 kemarin. Oke, sekarang kita akan fokus di bagian P1 ya. Nah, P1 ini tentu ada dua kriteria ya, Jadi ada P1 yang mendapatkan formasi dan juga P1 yang tidak mendapatkan formasi. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di dalam alur seleksi ya. Jadi dalam alur seleksi P3K Guru di 2022 ini, bahwa bagi P1 atau yang lulus passing grade ini nanti yang dapat formasi ya. Jadi dia harus login di SSCASN ya, dan dia harus mengisi ulang data-datanya ya, atau kita ibaratkan adalah mengupdate data ya. Nah, di sini nanti yang dapat formasi dia langsung penempatan dan proses pemberkasan. Ya, ini nanti proses pemberkasannya adalah pengisian DRH ya, Terus nanti di sini bertempat tugas ya, jadi sudah mendapatkan SK. Nah, terus bagi yang P1 ya tetapi tidak mendapatkan penempatan. Nah, ini yang banyak sekali kita lihat di grup-grup ya. Itu yang tidak mendapatkan penempatan ya. Jadi banyak yang mendapatkan penempatan dan juga banyak yang belum mendapatkan penempatan. Jadi dia bisa menunggu ya, atau mungkin dia nantinya ya bisa turun status ya, bisa menjadi P2, P3 ataupun pelamar umum ya, dan nanti tentunya dia bisa memilih ulang ya untuk formasinya. Tetapi ini kalau masih tersedia formasi ya, tapi nanti kita akan tunggu untuk proses turun status ya, karena memang saat ini tombol di turun status belum ada. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan dulu untuk proses P1 yang mendapatkan formasi ya. Jadi teman-teman tidak perlu membuat akun, lagi. Jadi semua yang sudah memiliki akun, di tahun 2021 ini tidak perlu membuat akun lagi ya, tinggal melengkapi datanya saja. Silahkan klik login. Nah, berikutnya isi nick dan juga password ya yang dibuat di tahun 2021 kemarin, silahkan klik masuk. Jika kalian lupa password ya, silahkan gunakan tombol lupa password untuk mereset password kalian. Paham ya? Oke, berikutnya setelah kalian login ya, di sini akan ditampilkan ya bagi P1 yang mendapatkan formasi. Di sini nanti dia otomatis masuk di bagian jenis seleksi ya. Jadi nanti ada
6 langkah pengisian ya. Yang pertama di biodata ya, yang kedua ada jenis seleksi, yang ketiga ada di formasi, yang keempat adalah riwayat, yang kelima adalah dokumen, dan yang keenam adalah resume atau finalisasi. Nah, yang banyak diisi teman-teman itu nanti adalah di riwayat ya, job pendidikan, pengalaman kerja, organisasi, dan seterusnya. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, di sini teman-teman akan ditampilkan langsung menuju di sini ya, memilih jenis seleksi. Nah, di sini sudah tidak bisa dirubah datanya. Teman-teman hanya mengisi di bagian pendidikan saja. Ini disesuaikan dengan prodi ya, atau jurusan sesuai dengan ijazah kalian. Oke, paham ya? Nah, tetapi sebelum kalian mengisi ini ya, sebaiknya kalian kembali dulu ya ke bagian biodata. Ya, silahkan dicek dulu ya. Nah, silahkan klik tombol sebelumnya ya. Di sini nanti kalian kembali dulu ke biodata. Ya, jadi pengisian biodata dulu ya. Silahkan dicek dulu semua datanya, karena memang mungkin ya teman-teman ada yang melakukan update data ya. Itu silahkan. Nah, terus kalau semua datanya sudah diisi ya, nah ini silahkan lengkapi data ya, semua sudah diisi. Teman-teman kembali lagi di sini ya, klik selanjutnya. Terus kembali lagi ke bagian jenis seleksi tadi ya. Jadi jenis seleksi silahkan teman-teman dilanjutkan untuk pengisian di pendidikan. Ya, tadi karena teman-teman sudah mendapatkan penempatan, jadi Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda ini akan ditetapkan atau akan diumumkan nanti saat pengumuman. Nah, pengumuman kapan, Pak? Pengumumannya ya teman-teman bisa cek di sini, sudah ada jadwalnya ya. Jadi nanti pengumuman di sini ada pengumuman hasil seleksi. Terus untuk P1 ya, ini karena semua harus melakukan administrasi kembali. Jadi nanti pengumuman akan disampaikan di 16 sampai dengan 17. Ini untuk pengumuman hasil seleksi administrasi ya, artinya mengupdate data lagi untuk P1 sampai dengan pelamar umum atau P4 ya. Terus ada berikutnya ya, di sini setelah diisi pendidikannya ya, di sini teman-teman bisa pilih ya prodi pada Dapodik pendidikan, silahkan disesuaikan dengan ijazah kalian ya. Kalau sudah silahkan nanti masuk ya berikutnya ya, di sini sudah dipilih ya. Jadi pendidikannya ini silahkan dipilih di bagian sini. Nah, ini kalau sudah teman-teman bisa memilih untuk selanjutnya. Nah, kalau sudah teman-teman di sini nanti ya teman-teman melanjutkan lagi ya setelah biodata selesai ya jenis seleksi, sekarang masuk di bagian formasi ya. Nah, formasi ini tentu teman-teman tinggal mengecek lagi ya, mulai dari pendidikan, nomor ijazah ya, tahun lulus ya, tanggal ijazah, dan nama PT atau perguruan tingginya. Nah, teman-teman yang mau dipahami adalah ingat ya, di sini ada batas akhir untuk pendaftaran. Jadi jangan sampai telat ya. Di sini untuk batas akhir pendaftaran itu adalah 13 November 2022. Nah, ini kalau kita lihat di jadwalnya memang untuk pengumuman ya, di sini pengumuman itu adalah 16. Jadi nanti ada 3 hari setelah hasil pengumumannya. Ini untuk pengisian dari administrasi atau mengupdate datanya. Nah, terus berikutnya kalau semua data sudah diisi, teman-teman bisa mengisi kaptanya ya. Ini kaptanya silahkan diisikan. Terus teman-teman bisa klik di tombol selanjutnya ya. Nah, kalau sudah di formasi selesai ya, sekarang kita masuk di bagian poin 4 ya. Poin 4 adalah pengisian riwayat. Nah, pengisian riwayat ini yang paling banyak sekali ya, karena ada riwayat-riwayat yang perlu diisi, dan tentunya ada riwayat yang wajib ya, artinya tidak bisa dilewati. Nah, itu yang tidak bisa dilewati itu ada 3 poin ya. Yang pertama adalah deskripsi diri ya. Deskripsi diri ini tentu kalian yang paham ya, ini tidak perlu tidak perlu bingung, karena ini adalah mendeskripsikan kalian sendiri ya. Ini terkait dengan silahkan deskripsikan diri Anda dalam sebuah esai yang menggambarkan Anda di bidang pekerjaan dan kehidupan masyarakat. Jadi artinya tidak usah contekan, artinya tidak menurun sana dengan sana, tidak ya, karena ini memang mendeskripsikan diri sendiri kalian dalam bidang pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat ya. Silahkan diisikan di sini dengan maksimal karakter adalah 3000 karakter. Nah, satu ini tidak boleh dilewatkan. Yang kedua ini adalah riwayat pendidikan, ini juga wajib diisi. Yang ketiga adalah pengalaman kerja, ini wajib diisi ya. Jadi di 3 poin ini wajib diisi, artinya tidak boleh dilewati ya, harus diisi semua datanya. Oke, kita mulai dulu untuk di deskripsi, silahkan diisi. Nanti selain deskripsi ya, pengalaman kerja, ada pengalaman organisasi, kursus atau latihan, dan yang terakhir adalah pengalaman pengembangan profesi ya. Nah, kita mulai dari pendidikan ya. Jadi pendidikan ini diisi ya, tingkat pendidikannya di sini tentunya ada mulai dari SD ya, SD, SMP, SMA, SMK ya, atau mungkin nanti S1 ya, atau mungkin yang punya S2 silahkan diisikan di tingkat pendidikannya. Terus khusus untuk tingkat pendidikan ini untuk SD dan SMP ya. Untuk SD dan SMP
Karena nanti juga ada jurusan ya. Jadi di SD dan SMP ada jurusan. Nanti untuk SD ya pilih aja sekolah dasar, untuk SMP pilih saja sekolah menengah. Kalau SMA atau SMK tentu sudah ada jurusannya. Ini yang mungkin tanya masalah terkait dengan jurusan di bagian SD maupun di SMP ya. Pilih sekolah dasar maupun pilih sekolah menengah. Terus yang berikutnya ini untuk kita hanya menambahkan mencoba untuk S1 saja. Nanti data-datanya silahkan disesuaikan dengan ijazah kalian ya, terkait dengan ijazah S1-nya, atau mungkin yang punya S2 ya silahkan diisi ya, karena ini untuk riwayat pendidikan dari awal sampai dengan riwayat pendidikan terakhirnya. Nah, terus kalau semua sudah diisi ya, nah sini silahkan klik tombol simpan. Nah, maka di sini untuk riwayatnya ya, jadi untuk riwayat S1-nya sudah selesai diisi. Oke, paham ya? Nah, ini deskripsinya silahkan deskripsikan sesuai dengan jati diri kalian. Jadi mendeskripsikan sesuai dengan diri kalian masing-masing ya. Nah, kalau sudah di sini ada tambah pekerjaan. Nah, tambah pekerjaan ini juga tidak bisa dilewati ya. Nah, tentu bagi guru-guru, tentunya yang bagi yang sudah mengajar atau belum ya, tentu dia memiliki pekerjaan atau pengalaman kerja. Ini silahkan diisikan, disesuaikan dengan SK-nya ya. Jadi kalian tentunya pernah bekerja di mana ya, ini ada surat keputusannya atau ada SK-nya. Nah, misalkan kalau yang menjadi GTT ya, nah, misalkan jadi GTT-nya di mana ya, silahkan cari saja di kabupaten, provinsi ya, dan seterusnya. Ya, ini silahkan diisi berdasarkan SK yang ada ya. Nah, misalkan sebagai guru tidak tetap ya, sebagai GTT misalkan mulainya kapan ya, tanggal selesainya kapan, gaji pokoknya berapa ya, terus dilihat di SK ada nomor, ada tanggal, dan juga ada pejabat menandatangan. Silahkan diisi. Kalau sudah silahkan klik tombol simpan. Nah, kalau sudah teman-teman ini sudah dapat 2 ya. Jadi untuk sudah dapat 3 ya. Deskripsi sudah, riwayat pendidikan sudah, pengalaman kerja sudah. Nah, nanti teman-teman di pengalaman organisasi lah ini artinya kalau kalian punya bisa diisi, kalau tidak bisa dilewati. Tetapi kalau 3 poin ini harus wajib kalian isi ya. Paham ya? Terus jangan lupa untuk pendidikan ini diisi ya, dari SD ya sampai dengan terakhir ya. Nanti teman-teman jangan meniru ini hanya contoh ya. Misalkan ada S1 atau S2, ini diisi lengkap untuk riwayat pendidikannya. Dan juga untuk pengalaman boleh, kalau pengalamannya banyak boleh diisi lebih dari 1. Oke, yang berikutnya tambah organisasi. Kalau memang punya ya, silahkan diisikan nama organisasi, jabatan, tanggal, dan selesai ya. Pemimpinnya siapa, klik tombol simpan. Kalau tidak punya bisa dilewati. Ini ya, misalkan ada contoh-contohnya untuk nama organisasinya, jabatannya ya. Terus ini yang berikutnya adalah di pengalaman kursus atau pelatihan ya. Nah, ini boleh diisi, boleh tidak ya. Kalau memang memiliki kursus atau pernah mengikuti pelatihan ya silahkan diisi. Di sini ada institusi pemerintah penyelenggara ya. Jadi di sini nanti instansinya sudah muncul ya. Teman-teman bisa pilih ya sesuai dengan kursus kalian itu di mana, siapa instansi penyelenggaranya. Paham ya? Berikutnya akan tinggal disimpan. Terus yang terakhir di sini ada pengalaman atau pengembangan profesi. Lah, ini tentunya kalau kita lihat teman-teman ini untuk tambah pengembangan profesi. Ini untuk teman-teman yang pengembangan profesi misalkan pernah menulis karya tulis ilmiah ya, misalkan PTK dan seterusnya. Ini untuk pengembangan profesi. Lah, di sini ada judul penulisannya. Jadi judulnya apa? Misalkan pernah membuat PTK ya, karya tulis ya, misalkan ya teman-teman bisa mengisi ya, bisa diisikan ya. Karena untuk pengembangan profesi ini modelnya banyak ya. Jadi silahkan ditentukan ya. Dan tahunnya tahun berapa. Oke. Nah, terus yang berikutnya kalau semua sudah diisi, teman-teman bisa klik selanjutnya ya. Nah, di sini kita masuk di poin 5 ya, atau dokumen. Nah, kalau diunggah dokumen teman-teman di sini ya. Nah, di sini ada e-matre ya, tetapi perlu diingat ya bahwa untuk teman-teman yang sudah lulus P1 ini tidak perlu mengunggah dokumen lagi. Ya, tidak perlu mengunggah dokumen karena dokumen yang digunakan itu adalah di dokumen tahun 2021. Teman-teman bisa cek saja. Di sini ada tombol lihat ya. Nah, ini tombol unggah sudah mati, jadi tidak perlu melakukan unggah data lagi. Nah, teman-teman tinggal dilihat saja. Nah, di sini dilihat saja. Nah, terusnya misalkan KTP silahkan dicek, ijazah ya, transkrip nilai, foto, sertifikat pendidik jika punya silahkan dilihat. Nah, ini sudah dijelaskan di dalam panduan ya bahwa catatan bahwa pelamar prioritas 1 tidak perlu mengunggah dokumen. Dokumen yang digunakan adalah dokumen yang telah diunggah pada saat seleksi P3K Guru tahun 2021. Pelamar prioritas 1 langsung masuk ke langkah 7 yaitu resam. Tetapi untuk teman-teman yang mengunggah, jadi untuk teman-teman yang belum punya akun atau yang baru ya, itu tentunya dia harus melakukan unggah berkas tadi. Paham ya?
Terus yang berikutnya ini kalau penggunaan e-materai ya, penggunaan e-materai tentu untuk yang P1 tidak perlu menggunakan ya. Nanti kalau terakhir nanti ada di DRH, mungkin yang digunakan adalah di DRH-nya ya, atau pengisian daftar riwayat hidup setelah pengumuman ya. Nah, untuk materai ini cek akun materai ini memang sudah diterapkan ya, bahwa untuk saat ini ya, untuk SSC-ASN atau untuk seleksi ASN itu semuanya sudah menggunakan e-materai. Jadi silahkan disiapkan kalau sudah punya e-materai, bisa login menggunakan email atau password. Kalau belum, kalian bisa registrasi dulu di e-materai. Nanti setelah konfirmasi, teman-teman tentu harus pembelian materai dan juga pembukuan. Paham ya? Terus yang terakhir, kalau semuanya sudah dicek ya, jadi data-datanya sudah dicek kembali, karena ini tidak bisa diunggah kembali atau tidak bisa diperbaiki, teman-teman langsung saja masuk di dalam menu resam ya, atau di terakhir. Nah, ini di resam ya, jangan lupa di sini ada batas waktunya adalah 13 November 2022. Nah, ini tentunya teman-teman silahkan ya, di sini silahkan dicentangi. Ya, semua datanya dicek, dilakukan centang semua. Kalau sudah dicentang semua, ya di sini semuanya sudah tercentang ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa melakukan finalisasi. Di sini ada petunjuk finalisasi untuk melakukan centang ya. Di sini dicentang, klik selanjutnya, maka di sini nanti harus mengakhiri proses pendaftaran. Nah, kalau sudah diakhiri proses pendaftaran, ini sudah tidak bisa lagi dirubah lagi datanya ya. Jadi hati-hati, pastikan semua datanya ya, pastikan semua datanya. Ini ada peringatan, pastikan semua datanya sudah benar dan valid. Berikutnya silahkan klik tombol iya. Dan kalau sudah, teman-teman tinggal mencetak kartu pendaftaran CASN ya. Maka nanti kalau sudah seperti ini, silahkan di sini bisa mendownload untuk kartu informasi. Terus yang kedua di sini adalah cetak kartu pendaftaran di CASN. Oke, teman-teman ya, jadi semuanya sudah selesai sampai di sini. Kalau sudah resume, sudah finalisasi, maka sudah mencetak kartu, maka proses registrasi ya atau update data di laman SSC-ASN ini sudah selesai. Nah, berikutnya teman-teman tinggal menunggu ya. Tinggal menunggu. Di sini ada pengumuman ya, ada pengumuman seleksi administrasi. Jadi ini mengupdate data lagi untuk semua pelamar ya, P1, P2, P3 dan juga untuk pelamar umum. Nanti tentunya ya, nanti pengumuman setelah pengumuman administrasi ini untuk untuk yang P1 ya, di sana untuk pengumuman di sini nanti ya ada terakhir ya, pengumuman dan kelulusan di pasca sanggah. Ini tentunya terakhir sekali ya. Jadi pengumuman hasil seleksi, nah ini di tanggal 15. Nanti untuk pengumuman hasil seleksi ya untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum itu ada di 2 sampai dengan 3 Februari 2023. Jadi prosesnya masih lama. Jadi setelah kalian selesai ya mengisi mencetak daftar ini, teman-teman banyak-banyak berdoa sehingga nanti di pengumuman ya di poin 15 ini di tanggal 2 sampai 3 Februari kalian lolos seleksi dan mendapatkan formasi. Dan terakhir nanti di pengumuman kelulusan ya dan pengisian DRH ya. Kalau di sini nanti untuk pengajuan NIP-nya. Jadi ini untuk menyiapkan ya berkas-berkas banyak sekali nanti untuk pengisian DRH. Tapi nanti masih lama ya, masih 22 Februari sampai dengan 13 Maret 2023 ya. Dan juga untuk usul NIP-nya ya, ini nanti yang melakukan adalah di BKD masing-masing. Nanti tinggal teman-teman menunggu ya proses NIP-nya turun dan teman-teman bisa mendapatkan SPMT dan bertugas di sekolah yang sudah ditentukan. Oke, teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.